Ternyata bukan hanya di Indonesia saja kita selalu mengalami kejadian horor atau kejadian tak berlogika. Namun seperti cerita yang dikirimkan oleh seseorang TKW, sebut saja bernama Sinta, dia mengalami teror kejadian horor ketika dia bekerja sebagai pengasuh seorang lansia, sebut saja Nenek Ceng. Lalu seperti apa ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Fikri R. Taufik di Rumah Gudang Misteri. Dan di episode kali ini gue akan menceritakan sebuah cerita. Dan ternyata bukan hanya di Indonesia saja kita selalu mengalami kejadian horor atau kejadian tak berlogika. Namun seperti cerita yang dikirimkan oleh seseorang TKW, sebut saja bernama Sinta, dia mengalami teror kejadian horor ketika dia bekerja sebagai pengasuh seorang lansia, sebut saja Nenek Ceng. Lalu seperti apa ceritanya? Jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Rumah Gudang Misteri. Dan kalau misalnya kalian mempunyai cerita horor ataupun ingin menjadi narasumber di Rumah Gudang Misteri, bisa DM ke Instagramnya Rumah Gudang Misteri di rumahgudangmisteri.official. Tanpa berlama waktu, kita masuk ke ceritanya. Jangan dilanjutkan kalau kamu penakut. Sinta, seorang tenaga kerja wanita asal Jawa Tengah, baru saja tiba di Taiwan. Ia ditempatkan di sebuah rumah tua di pinggiran kota untuk mengurus seorang lansia bernama Nenek Ceng. Dari awal, Sinta sudah merasa ada yang aneh dengan rumah itu. Hawanya dingin dan terkadang ia mencium bau melati yang menusuk hidung. Padahal tidak ada tanaman melati di sekitar sana. Malam pertama, Sinta terbangun karena mendengar suara perempuan yang sedang menangis dari arah dapur. Ia mengira Nenek Ceng sedang mencari sesuatu. Jadi ia bergegas ke dapur, tapi ia menemukan Nenek Ceng sedang tertidur pulas di kamarnya. Sinta mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi akibat kelelahan. Beberapa hari kemudian, kejadian-kejadian aneh mulai intens. Suatu sore, saat Sinta sedang menjemur pakaian, ia melihat pantulan bayangan seorang perempuan berambut panjang di jendela kamar Nenek Ceng. Anehnya, bayangan itu terlihat berdiri di belakang Sinta. Ketika Sinta menoleh, tidak ada apa-apa. Jantungnya berdebar kencang. Ia segera masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Puncak teror itu terjadi saat sedang menemani Nenek Ceng tidur. Malam itu, Nenek Ceng terlihat gelisah. Tiba-tiba mata Nenek Ceng terbuka lebar, menatap kosong ke sudut kamar. Ia berbisik dengan suara serak, "Ya, ada di sana, di belakangmu." Sinta yang kebingungan mengikuti arah pandangan Nenek Ceng. Di sudut kamar yang gelap, ia melihat sosok perempuan berambut panjang yang sama dengan bayangan di jendela tempo hari. Wajahnya pucat, matanya hitam legam, dan ia mengenakan gaun putih lusuh.
Sinta nyaris berteriak, namun suaranya tercekat. Sosok itu perlahan menggeser kepalanya ke arah Sinta, lalu tersenyum miris. Dengan sisa keberanian, Sinta membaca ayat-ayat suci yang ia hafal dalam hati. Sosok itu tiba-tiba hilang, meninggalkan Nenek Chen yang kini tertidur pulas. Esok harinya, Sinta bercerita pada Nenek Chen. Nenek Chen memberitahu bahwa sosok itu adalah roh putrinya yang meninggal tragis di rumah itu bertahun-tahun lalu. Konon, roh putrinya itu merasa kesepian dan ingin ditemani. Sejak saat itu, Sinta tidak lagi merasa takut. Ia selalu mendoakan arwah putri Nenek Chen agar tenang, dan keanehan di rumah itu pun berangsur-angsur menghilang. Sinta sadar, tidak semua hantu itu jahat. Terkadang mereka hanya butuh didoakan agar bisa beristirahat dengan tenang. Oke teman-teman, begitu cerita di episode kali ini. Percaya atau tidak itu hak kalian, dan terserah apapun pengalaman horor kita akan lebih seram kalau kita tidak punya uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.